nama saya Dwi Feptiani, saya dari kelompok 4, NPM saya yaitu 2013-041055. Baiklah, di sini Dwi akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Secara etimologi, ijtihad itu diambil dari kata al-jahada al-juhudu, yang berarti kesulitan dan kesusahan, dan atokot, yang berarti kesanggupan dan kemampuan. Dengan kata lain, ijtihad secara etimologi adalah pencurahan segenap kesanggupan untuk mendapatkan sesuatu urusan atau sesuatu perbuatan. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina la yajiduna illa juhdahum, yang artinya, dan mencela orang yang tidak memperboleh sesuatu untuk disedekahkan selain kesanggupan. Itu Quran surat At-Taubah ayat 79. Ijtihad adalah masdar dari fi'il maji ijtahada, penambahan hamzah dan ta pada kata jahada menjadi ijtihada pada wazan ifta'ala, yang berarti usaha itu lebih sungguh-sungguh. Dengan demikian, ijtihad adalah usaha maksimal untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu. Sebaliknya, suatu usaha yang tidak dilakukan secara maksimal dan tidak menggunakan daya upaya yang keras itu tidak disebut dengan ijtihad, melainkan daya nalar biasa. Kemudian, definisi ijtihad secara terminologi itu banyak dikemukakan oleh para ulama usul fikih, yang diantaranya Ibnu Abdu Asy-Syakur, yang kedua itu Al-Baidawi, dan yang ketiga itu Az-Zahra. Dari ketiga para ulama usul fikih tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian ijtihad secara terminologi adalah suatu pekerjaan yang mempergunakan segala kesanggupannya, daya rohania ijtihad adalah suatu pekerjaan yang mempergunakan segala kesanggupan daya rohania untuk mendapatkan hukum syara atau menyusun suatu pendapat dari suatu masalah hukum yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, kedudukan ijtihad ini yaitu kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam itu sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis, apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Ijtihad yaitu hasil pemikiran utama yang dapat dibagi menjadi dua, yaitu ijma dan qiyas. Ijma yaitu kesepakatan para ulama mengenai suatu perkara yang tidak ditemukan hukumnya yang jelas dalam Al-Quran dan hadis. Ijma dibagi menjadi dua, yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli adalah ijma di mana para ulama itu berijtihad yang menetapkan suatu hukum dengan lisannya. Kemudian ijma sukuti itu adalah diamnya ulama terhadap suatu perkara yang telah ditentukan hukumnya oleh mujtahid lainnya. Kemudian qiyas. Qiyas yaitu suatu hukum yang belum ada ketentuannya, hukumnya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, dengan cara membandingkan atau mengibaratkan dengan suatu hukum yang telah ada, yang ada persamaan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang metode-metode ijtihad atau cara melakukan ijtihad. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Puspitasari dengan NPM 20130410005. Ada beberapa cara atau metode melakukan ijtihad, baik dilakukan secara mandiri ataupun secara bersama-sama. Yang pertama adalah ijma. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah menyampaikan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Contohnya larangan minum khamar yang terdapat dalam Al-Quran yang menyebabkan minuman itu dilarang ilatnya, yaitu memabukkan. Yang ketiga adalah istidlal, yaitu menarik kesimpulan dari dua hal yang berbeda. Seperti contohnya menarik kesimpulan dari adat istiadat
dan hukum agama yang diwahyukan kepada Islam. Yang keempat adalah masalin al-mursalah, yaitu menentukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di Al-Quran maupun di kitab-kitab lain. Ini adalah pemungutan pajak penghasilan untuk kemaslahatan yang sama sekali tidak disinggung dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang kelima adalah istisan, yaitu menentukan hukum dengan cara yang menyimpang dari ketentuan yang sudah ada. Contohnya adalah pencabutan hak milik tanah seseorang. Yang keenam adalah istisah, yaitu menetapkan hukum suatu hal menurut kejadian yang terjadi sebelumnya. Contohnya si A minjam uang dan membuat perjanjian hutang piutang bersama si B. Si A sudah merasa mengembalikan uang tersebut, tapi tidak ada bukti ataupun saksi. Menurut istisah, hutang si A ini belum lunas karena tidak ada bukti maupun saksi. Yang ketujuh adalah adat istiadat, yaitu tidak bertentangan dengan hukum Islam, dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Contohnya melamar wanita dan memberikan sebuah tanda pengikat pembayaran mahar secara tunai ataupun hutang berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, dan lain-lain. Saya Rizky Salviana dengan NPM 2013041015. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad ada 7. Yang pertama adalah ijma. Ijma artinya kesepakatan, yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Hasil dari ijma adalah fatwa, yaitu kesepakatan bersama para ulama dan ahli agama yang berwenang untuk diikuti oleh seluruh umat. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas artinya menggabungkan atau menyamakan. Beberapa definisi qiyas diantaranya: 1. Menyimpulkan hukum dari yang asal menuju kepada cabangnya berdasarkan titik persamaan di antara keduanya. Yang kedua, membuktikan hukum definitif untuk definitif yang lainnya melalui suatu persamaan di antaranya. Yang ketiga, tindakan mengoptimalkan hukum yang sudah ada penjelasannya di dalam Al-Quran dan hadis dengan kasus baru yang memiliki persamaan sebab atau ilad. Yang keempat, menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu hal yang belum diterangkan oleh Al-Quran dan hadis. Yang ketiga adalah istihsan. Beberapa definisi ihtisan diantaranya: 1. Fatwa yang dikeluarkan oleh seorang faqih atau ahli fikih hanya karena dia merasa hal itu adalah benar. 2. Argumentasi dalam pikiran seorang faqih tanpa bisa diekspresikan secara lisan olehnya. 3. Mengganti argumen dengan fakta yang dapat diterima untuk maslahat orang banyak. 4. Tindakan memutuskan suatu perkara untuk mencegah kemudaratan. 5. Tindakan menganalogikan suatu perkara di masyarakat terhadap perkara yang ada sebelumnya. Macam ijtihad yang keempat adalah maslahah mursalah, yaitu tindakan memutuskan masalah yang tidak ada naskahnya dengan pertimbangan kepentingan hidup manusia berdasarkan prinsip menarik manfaat dan menghindari kemudaratan. Yang kelima ada sudus zariyah, yaitu tindakan memutuskan suatu yang mubah menjadi makruh atau haram demi kepentingan umat. Macam ijtihad yang keenam adalah istisab, yaitu tindakan menetapkan berlakunya suatu ketetapan sampai ada alasan yang bisa mengubahnya. Contohnya seperti apabila ada pertanyaan, bolehkah seorang perempuan menikah lagi apabila yang bersangkutan ditinggal suaminya bekerja di perantauan dan tidak jelas kabarnya? Maka dalam hal ini yang berlaku adalah keadaan semula, bahwa perempuan tersebut statusnya adalah istri orang, sehingga tidak boleh menikah lagi, kecuali
sudah jelas kematian suaminya dan jelas perceraian di antara keduanya. Dan macam ijtihad yang ketujuh adalah urf, yaitu tindakan menentukan masih bolehnya suatu adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan-aturan prinsipal dalam Al-Quran dan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Mandela, NPM 2013041027. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu syarat-syarat mujtahid. Syarat mujtahid ada yang berhubungan dengan kepribadian, yaitu ada syarat umum yang mana seorang mujtahid haruslah sudah balik dan harus berakal. Maksudnya yaitu karena di dalam kedewasaan terdapat pula kemampuan, dan berakal karena pada orang yang berakal ditemukan kemampuan ilmu dan ijtihad itu sendiri. Yang selanjutnya ada kepribadian khusus, yaitu pada seorang mujtahid haruslah memiliki kepribadian khusus, yaitu haruslah beriman. Iman di sini tidak hanya setengah-setengah ataupun hanya sedikit, tetapi di sini seorang mujtahid haruslah memiliki iman yang penuh atau iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ada syarat mujtahid menurut Wahab Az-Zuhaili. Menurut Wahab Az-Zuhaili, syarat mujtahid ada beberapa syarat mujtahid. Yang pertama yaitu mengerti dengan makna-makna yang dikandung oleh Al-Quran, baik secara bahasa maupun secara istilah syariat. Yang selanjutnya yaitu mengetahui tentang hadis-hadis hukum, baik secara bahasa maupun dalam pemakaiannya secara syar'i. Yang selanjutnya yaitu mengetahui pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah terjadi. Yang selanjutnya mengetahui tentang seluk-beluk qiyah, seperti syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, tentang ilat hukum dan cara menemukan ilat itu dari ayat atau hadis, dan mengetahui kemaslahatan yang dikandung oleh suatu ayat hukum dan prinsip-prinsip umum syariat Islam. Yang selanjutnya menguasai bahasa Arab serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Mengapa seorang ijtihad harus menguasai bahasa Arab? Karena pengetahuan ini dibutuhkan karena di dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab dan As-Sunnah juga menggunakan bahasa Arab. Yang selanjutnya yaitu menguasai ilmu usul fikih, seperti tentang hukum dan macam-macamnya, tentang sumber-sumber hukum atau dalil-dalilnya, tentang kaidah-kaidah dan cara mengistinbatkan hukum dari sumber-sumber tersebut, dan tentang ijtihad. Yang terakhir ada mampu mengungkapkan tujuan syariat dalam merumuskan suatu hukum. Pengetahuan ini dibutuhkan karena untuk memahami suatu redaksi dalam suatu penerapannya kepada berbagai peristiwa. Ketepatannya sangat tergantung kepada pengetahuan tentang bidang ini. Itulah tadi syarat-syarat ijtihad, syarat-syarat mujtahid. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.